Saudaraku yang terkasih, jumpa kembali dalam segmen Sharing dari Rumah. Kali ini saya ingin sharing tentang hal yang sederhana, yaitu bagaimana kita memilih, mengambil keputusan dengan tepat dalam kehidupan kita. Dalam perjalanan kehidupan tidak bisa dipungkiri bahwa setiap kita akan selalu diwarnai oleh yang namanya keputusan atau pilihan-pilihan yang kita harus ambil dalam kehidupan kita. Mulai dari kita bangun tidur di pagi hari, bahkan sampai kita mau tidur lagi di malam hari. Ada banyak keputusan-keputusan yang kita ambil dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana kita harus memilih? Kenapa kita harus memilih dalam kehidupan kita? Kenapa kita harus memilih dengan tepat dalam kehidupan kita? Nah, firman Tuhan di dalam kitab Lukas pasal yang ke-10. Lukas pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-42, di situ dikatakan dengan jelas, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Jadi pada waktu itu Maria dan Marta didatangi oleh Tuhan Yesus, dan singkat cerita Marta mengambil keputusan untuk banyak menyiapkan makanan, sementara Maria mengambil keputusan untuk duduk diam dekat dengan kaki Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, Maria telah memilih bagian yang terbaik. Nah, ada hal yang harus kita buat dalam kehidupan kita. Dalam situasi, dalam kondisi, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita harus membuat sebuah keputusan. Kita harus membuat sebuah pilihan. Nah, kenapa kita harus membuat pilihan? Kenapa pilihan yang terbaik itu penting dalam kehidupan? Karena seringkali dalam kehidupan ini, kita melihat bahwa apa yang kita putuskan hari ini akan selalu mempengaruhi hari depan kita. Sekali lagi, apa yang kita putuskan hari ini akan selalu mempengaruhi hari depan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kita harus memilih yang terbaik dalam kehidupan? Karena seringkali kita ini tidak bisa merubah masa lalu. Tidak bisa, siapapun kita tidak bisa merubah masa lalu. Tapi kita bisa merubah apa yang bakal terjadi di depan kita. Caranya sederhana. Kita harus mengambil keputusan yang terbaik pada hari ini, pada saat ini. Kembali kepada statement tadi yang pertama, karena apa yang kita putuskan hari ini akan mempengaruhi hari depan kita. Yang berikutnya, kenapa kita harus mengambil keputusan dengan tepat dalam kehidupan? Karena saya coba lihat di Alkitab, seringkali iblis berupaya untuk mencobai dengan cara menyodorkan sesuatu, di mana kitalah yang harus memutuskan mau mengikuti atau tidak. Dalam Matius pasalnya yang ke-4, ketika Tuhan Yesus dicobai di padang gurun, iblis kembali menyodorkan pilihan. Jika engkau anak Allah, ubahlah batu menjadi roti. Tapi hal yang luar biasa, Tuhan Yesus mengambil sebuah keputusan yang luar biasa. Dia tidak makan dengan cara yang iblis sodorkan, tapi dia mengutamakan yang namanya kehendak Allah. Karena Tuhan Yesus selalu berbicara, ada tertulis. Ada tertulis. Artinya Tuhan Yesus menjadikan kehendak Allah sebagai hal yang harus dia putuskan, dia lakukan dalam kehidupannya. Bagaimana caranya kita memilih dengan baik? Bagaimana kita memilih dengan benar dalam kehidupan kita? Bagaimana kita memilih yang terbaik dalam kehidupan kita? Kita bisa lihat hal yang sederhana, apa yang harus kita buat, yang harus kita lakukan. Yang pertama, coba kita lihat Yohanes pasal 4 ayat 34. Yohanes pasal 4 ayat 34, di situ dikatakan, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa Tuhan Yesus memiliki prioritas. Jadi bagaimana kita memutuskan yang terbaik dalam kehidupan? Kita harus introspeksi, kita harus lihat ke dalam, apa sih yang menjadi prioritas lepas prioritas dalam kehidupan kita? Apa yang kita prioritaskan dalam kehidupan kita? Nah, kalau kita lihat ayat ini, Tuhan Yesus berkata, makananku ialah melakukan kehendak Dia. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi itu yang menjadi prioritas daripada Tuhan Yesus. Apa prioritas saudara? Akan menentukan bagaimana saudara mengambil keputusan. Yang kedua, kita bisa lihat di situ dalam kitab 1 Yohanes 2 ayat 14, firman Tuhan berkata, aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai Bapa-Bapa, karena kamu mengenal Dia
yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu hai orang-orang muda karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Dari ayat ini kita bisa lihat apa yang membuat kita kuat, apa yang membuat kita bisa mengalahkan yang jahat, sehingga apa saja yang disodorkan oleh si jahat kita bisa menolaknya. Kita bisa berkata tidak kepada setiap apa yang disodorkan dari si jahat. Jawabannya sederhana, apa yang diam di dalam diri kita, apa yang masuk ke dalam diri kita. Nah, 1 Yohanes 2:14 dikatakan, aku menulis kepada kamu hai orang-orang muda karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu. Jadi dengan kata lain, untuk memilih yang tepat dalam kehidupan, yang pertama kita perhatikan, apa prioritas kita? Yang kedua, apa sumber input kita? Apa yang masuk ke dalam pemikiran kita? Apa yang masuk ke dalam diri kita? Itu akan mempengaruhi setiap pilihan, setiap keputusan yang kita ambil dalam kehidupan kita. Mari, dalam perjalanan kehidupan kita, pilihlah yang terbaik. Putuskan yang benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati.